Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang nenek tua yang hidup sendirian di gubuk reot pinggir hutan, tiba-tiba hamil setelah bertemu harimau misterius di tengah hutan, membuat warga desa geger. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Hutan di pinggiran Gunung Kembar pagi itu diselimuti kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon tua. Daun-daun basah berkilau, meneteskan embun yang jatuh ke tanah berumput. Nenek Senah, dengan punggung yang mulai membungkuk dan rambutnya yang memutih seperti salju, berjalan perlahan meniti jalan setapak yang ia kenal sejak puluhan tahun. Tangannya yang keriput memegang sebilah kapak kecil dan seikat kayu yang akan dibawa ke desa untuk dijual. Setiap langkahnya di tanah lembab membuat suara gemerisik daun kering yang jatuh, seolah hutan menyapanya. "Ah, hari ini sepertinya akan panas," gumam Nenek Senah pada dirinya sendiri, menatap sinar matahari yang mulai menembus pepohonan. Setidaknya kalau cuaca bagus, kayu-kayu ini akan cepat kering dan mudah dijual. Sudah lebih dari 20 tahun Nenek Senah hidup sendirian di gubuk reot yang berdiri di pinggir hutan. Setelah tanah longsor menelan seluruh keluarganya, anak-anaknya, menantunya, bahkan suami yang ia cintai, ia memilih menjauh dari desa. Keramaian, kata hatinya, hanya membawa luka. Namun hutan adalah sahabatnya. Pohon-pohon tua, burung yang bersiul, bahkan angin yang berdesir di celah-celah daun, semuanya memberikan ketenangan yang tak bisa ia dapatkan dari manusia. Ia menundukkan kepala, memperhatikan tanah di bawah kakinya. Setiap akar, setiap batu, setiap jejak binatang yang ia kenal sejak lama membuat hatinya hangat. Begini rasanya pulang ke rumah. Di sini, aku merasa aman, pikirnya. Pagi itu, seperti biasa, ia mencari kayu yang sudah jatuh dari pohon. Bukan kayu besar, hanya ranting dan potongan pohon kecil yang bisa dijual sebagai bahan bakar. Meski tubuhnya tak lagi muda, kekuatan hatinya membuatnya tangguh. Nenek Senah tak hanya mencari kayu, ia juga mencari kehidupan, harapan, dan kedamaian. Saat ia menunduk untuk memungut ranting, suara yang lembut namun jelas terdengar di telinganya. "Hati-hati, jangan terlalu jauh ke arah jurang." Ia menoleh sekeliling, tetapi hanya melihat pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Ia tersenyum kecil. "Ah, mungkin hanya angin yang berbisik. Atau mungkin, roh-roh hutan," gumamnya lirih. Sejak lama, ia bisa merasakan kehadiran roh-roh alam, meski tak pernah menakutkan, malah menenangkan hatinya. Nenek Senah duduk sejenak di sebuah batu besar, menatap jauh ke arah hutan yang semakin lebat. Ia menutup mata, menghirup aroma tanah basah, daun, dan kayu yang hangat. "Selama aku hidup, hutan selalu ada. Hutan selalu mendengar. Hutan selalu menjadi teman," batinnya. Pagi itu, seperti biasa, tak hanya tenang. Ia mendengar suara burung perkutut berdesir lembut, bunyi ranting patah di kejauhan, dan kadang suara gemerisik daun yang tak bisa dijelaskan. Namun, Nenek Senah tak takut. Ia memahami hutan, seakan setiap makhluk memiliki cerita. Bahkan hewan-hewan yang bagi orang desa dianggap liar dan menakutkan, bagi Senah adalah teman dan penanda. Setelah beberapa jam berjalan, ia menemukan sekumpulan kayu yang cukup besar. Dengan tenaga yang tersisa, ia mengumpulkan kayu-kayu itu, mengikatnya menjadi ikatan yang rapi. Peluh menetes di wajahnya, namun senyum tipis tak pernah hilang. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Kerja keras ini adalah hidupku. Meski sebatang kara, aku masih bisa berdiri,
masih bisa merasa bahagia. Ketika ia hendak berbalik menuju gubuknya, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara pepohonan, ada sepasang mata yang menatapnya dengan tajam. Mata itu bukan mata manusia. Besar, berkilau, dan penuh energi yang sulit dijelaskan. Nenek Senah membeku sejenak, jantungnya berdegup kencang. Namun bukan ketakutan yang ia rasakan, lebih kepada rasa penasaran dan perasaan yang tak bisa diucapkan. "Siapa? Atau apa kamu?" bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin. Tak ada jawaban. Hanya tatapan itu yang tetap menempel di matanya. Senah menundukkan kepala, lalu perlahan-lahan tersenyum. "Ah, kamu berbeda. Tapi aku tidak takut. Aku bisa merasakan energi yang baik dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanan pulang, membawa kayu yang berat di punggungnya, sambil terus merasakan tatapan itu. Setiap langkah seakan membawanya lebih dekat pada sesuatu yang tak terlihat. Hutan pagi itu terasa hidup seperti biasanya, namun kali ini ada rasa berbeda, sebuah energi yang menuntunnya tanpa suara, namun jelas terasa di hatinya. Sesampainya di gubuk, Senah meletakkan kayu-kayu itu di sudut rumah. Ia duduk di kursi kayu yang goyah, menatap api kecil yang baru dinyalakan di tungku. Pikirannya masih tertuju pada mata yang ia lihat di hutan. "Aku merasa ada yang berbeda hari ini. Sesuatu akan terjadi," gumamnya lirih, menatap cahaya api yang menari-nari di wajahnya yang keriput. Malam pun datang, menutup hutan dengan kabut tipis dan bayangan panjang. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Senah duduk di depan gubuk, mengamati bintang yang mulai muncul. Ia berbicara pada diri sendiri, pada hutan, dan pada roh-roh yang selalu menemaninya. "Hari ini berbeda. Aku merasakannya, tapi aku tidak takut. Aku siap," bisiknya, suara parau namun tegas. Hutan malam itu terasa diam, namun penuh energi. Setiap daun yang bergerak, setiap suara burung malam, seakan memberi salam pada Nenek Senah, menandai awal dari sesuatu yang besar. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan dari tanah, udara, dan hutan. "Aku seorang diri, memang, tapi aku tidak sendiri. Alam ada bersamaku, selalu," pikirnya. Dan di dalam kesendirian itu, Nenek Senah tersenyum, tanpa mengetahui bahwa pertemuan yang misterius itu, mata yang ia lihat di hutan, akan segera mengubah hidupnya selamanya. Sejak pagi hingga senja, hutan di pinggiran Gunung Kembar menjadi saksi sunyi kehidupan Nenek Senah. Namun, di balik setiap langkahnya, ada bayangan masa lalu yang selalu menghantui. Meski tubuhnya terlihat kuat untuk usia 65 tahun, hatinya menyimpan luka yang dalam, luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. 21 tahun lalu, hidupnya berubah seketika. Tanah longsor yang menerjang kampungnya pada malam hujan deras itu menelan seluruh keluarganya. Ia masih ingat betul suara gemuruh tanah yang menggelinding dari gunung, suara jeritan anak-anaknya, dan tangisan suaminya yang mencoba menolong. Namun semuanya sia-sia. Dalam sekejap, dunia yang ia kenal hancur, digantikan oleh kehampaan. Setiap kali angin berdesir dan daun-daun bergoyang, ia seakan mendengar bisikan masa lalu. Suara-suara itu bukan menakutkan. Bagi Senah, itu seperti gema kenangan yang terus menempel di hatinya. Ia menatap kayu-kayu yang ia kumpulkan pagi tadi, lalu bergumam lirih, "Dulu, kayu-kayu itu bukan hanya untuk api, tapi untuk membangun rumah, membuat meja, memberi kehangatan untuk anak-anakku. Sekarang, hanya untuk bertahan hidup." Ia berjalan di gubuknya, menyentuh dinding kayu yang rapuh, mengenang hari-hari ketika ia masih dikelilingi tawa dan suara keluarga.
Aku masih ingat aroma pagi saat suamiku menyeduh kopi, anak-anakku berlari-lari di halaman, menjerit riang, sebuah senyum samar muncul di wajah keriputnya, namun segera tergantikan oleh kepedihan. Mata nenek Senah menatap kosong keluar jendela, memandang hutan yang membentang luas. Hutan itu kini menjadi rumahnya, pelindungnya, sekaligus saksi sunyi dari kesedihannya. Bagi warga desa, Nenek Senah adalah sosok aneh. Mereka jarang melihatnya berbicara dengan siapapun, kecuali dengan binatang dan pepohonan. Ada yang menganggapnya gila, ada yang menghormatinya karena mereka tahu Senah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki manusia biasa, kemampuan untuk merasakan roh-roh alam. Namun, bagi Senah, kemampuan itu bukanlah kekuatan untuk menakut-nakuti orang, melainkan cara ia bertahan hidup, memahami dunia, dan menemukan ketenangan di tengah kesendirian. Saat senja mulai merayap, Nenek Senah duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat gubuknya. Ia merendam tangan yang sudah keriput ke dalam air dingin, membiarkan aliran sungai membawa rasa sakit dan kepedihannya. Jika saja aku bisa kembali, hanya beberapa hari saja, untuk memeluk mereka, mendengar tawa mereka sekali lagi, gumamnya. Matanya menatap permukaan air yang berkilau, seakan menunggu jawaban dari hutan. Suara-suara malam mulai muncul, jangkrik bersahut-sahutan, burung hantu yang berteriak samar, dan gemerisik dedaunan. Namun tidak ada rasa takut. Bagi Senah, itu semua adalah bagian dari kehidupan. Ia bisa membedakan suara roh yang baik dan buruk, suara yang menenangkan dan yang menakutkan. Ia percaya, roh-roh alam bukanlah musuh manusia, melainkan sahabat yang setia menemani mereka yang mau mendengarkan. Malam itu, ia kembali ke gubuknya, menyalakan api kecil di tungku, dan menatap bayangan yang menari di dinding kayu. Monolog batin kembali mengalir, mengingatkannya pada kehidupan yang hilang. Aku seorang diri, tapi aku belajar hidup sendiri. Aku belajar berbicara dengan alam, karena alam tidak pernah meninggalkanku. Alam selalu ada, meski semua yang kucintai hilang. Nenek Senah pun teringat akan alasan ia menjauh dari desa. Warga desa terlalu banyak bertanya, terlalu banyak menilai, dan terlalu takut dengan hal-hal yang tidak mereka pahami. Setelah kehilangan keluarganya, ia merasakan bahwa manusia lebih sering membawa luka daripada kedamaian. Maka ia memilih hutan, kesendirian, dan binatang sebagai teman. Ia belajar membaca tanda-tanda alam, kapan hujan akan turun, kapan angin bertiup kencang, kapan hewan-hewan akan bergerak. Hari-hari berlalu, dan setiap aktivitas sederhana seperti memungut kayu, menyalakan api, atau menyiapkan makanan menjadi ritual yang menenangkan. Setiap pagi, ia berbicara dengan hutan. Selamat pagi, teman-temanku. Hari ini aku datang lagi, mencari kehidupan, mencari ketenangan. Pohon-pohon tua seakan menundukkan cabangnya, burung-burung mengerik dengan riang, dan angin membawa aroma tanah basah ke wajahnya. Semuanya memberi rasa aman. Namun di balik rutinitas itu, ada rasa kesepian yang kadang menyeruak begitu tajam. Nenek Senah duduk di tepi jendela, menatap bulan yang muncul perlahan di balik pepohonan. Jika aku punya keluarga, jika anak-anakku masih hidup, mereka pasti akan tertawa melihatku tua dan hidup sendirian di sini, gumamnya dengan suara parau. Namun di balik kesedihan itu, ada kekuatan yang lahir dari hati yang telah terbiasa kehilangan dan menerima kenyataan. Ia menundukkan kepala, memetik beberapa bunga liar yang tumbuh di tepi gubuk, dan menaruhnya di sudut kecil rumah. Ini bukan hanya untuk mempercantik rumah, ini untuk mengingat bahwa meski aku sendiri, hidup tetap indah. Alam memberiku pelajaran setiap hari, batinnya. Malam semakin larut, angin semakin dingin, dan hutan semakin pekat. Nenek Senah duduk termenung di depan tungku, menatap api yang redup.
Ia berbicara pada roh-roh hutan, seolah mereka bisa mendengar dan memahami. Aku sendiri, tapi aku tidak takut. Aku tahu kalian ada di sini. Kalian selalu ada. Dalam kesunyian itu, Senah merasa sebuah energi aneh menyelimuti dirinya. Sebuah perasaan yang berbeda dari biasanya, hangat namun misterius, mengalir di seluruh tubuhnya. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, merasakan hutan yang hidup bersamanya. Hari-hari ini, ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang besar. Aku bisa merasakannya, meski aku tidak tahu apa itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 21 tahun kesendirian, Nenek Senah merasakan bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Hutan yang telah menjadi rumah, sahabat, dan pelindungnya selama ini, diam-diam menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kejadian yang akan mengguncang hidupnya, yang akan mengubah kesendiriannya menjadi sesuatu yang penuh misteri dan magis. Dengan hati yang tenang namun penuh rasa penasaran, Nenek Senah menutup mata, membiarkan hening malam dan bisikan roh-roh hutan menenangkan jiwanya. Ia tidak tahu, esok pagi, kehidupannya akan memasuki babak baru, babak yang tak pernah ia bayangkan selama 21 tahun terakhir. Hutan di pinggiran Gunung Kembar selalu memancarkan aura yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian warga desa, hutan adalah tempat menakutkan, gelap, penuh suara-suara aneh, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak bisa mereka pahami. Namun bagi Nenek Senah, hutan adalah rumah, guru, dan sahabat. Setiap langkah di tanah yang lembab, setiap suara ranting patah, bahkan setiap desir angin yang menembus pepohonan memberinya rasa aman dan kedamaian. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan dunia yang seakan berada di antara kenyataan dan mimpi. Senah berjalan perlahan di jalan setapak yang hanya ia kenal, membawa kapak kecil di tangan kanan dan seikat kayu yang akan dijual di desa. Namun meski aktivitasnya tampak biasa, bagi Senah, setiap langkah memiliki makna spiritual. Ia selalu memperhatikan energi di sekelilingnya, cahaya yang menembus daun, bayangan yang bergerak, dan suara-suara hutan yang tak terdengar oleh manusia biasa. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda, gumamnya, meski tak ada yang bisa ia tunjukkan. Perasaannya tidak pernah salah. Nenek Senah mampu merasakan kehadiran roh-roh hutan, meski bentuknya tak terlihat. Bagi orang awam, hal itu terdengar aneh, bahkan mustahil. Tetapi bagi Senah, itu adalah kenyataan sehari-hari. Ia dapat merasakan energi yang baik, energi yang mengancam, dan energi yang sedang menunggu. Ia berhenti di sebuah pohon tua, menempatkan tangannya di batang kasar yang dipenuhi lumut. "Halo, teman lamaku," bisiknya lembut. "Aku datang lagi hari ini, membawa kayu, membawa hidupku. Aku tahu kalian ada di sini." Suara itu bukan untuk manusia. Itu adalah doa yang hanya dimengerti oleh roh-roh hutan. Sejenak, hutan terasa diam, tetapi Senah bisa merasakan gelombang energi yang lembut menelusup ke dalam tubuhnya. Daun-daun bergoyang tanpa angin, cahaya matahari menembus celah-celah daun dengan cara yang seakan menari, dan suara burung yang biasanya riang kini terdengar lebih mendalam, seperti bernyanyi untuknya. Semua itu membuat Senah tersenyum. Ia tahu, hutan memiliki hukum sendiri. Roh-roh yang menjaga hutan bukanlah jahat, meski kadang tampak menakutkan bagi manusia biasa. Mereka memiliki tujuan, menjaga keseimbangan alam. Senah, yang telah kehilangan keluarganya dan tinggal sendirian selama lebih dari 20 tahun, menjadi bagian dari keseimbangan itu. Hutan memintanya untuk menghormati kehidupan, untuk memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian kecil dari siklusnya. Saat berjalan lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi yang lebih pekat,
lebih kuat, dan hidup. Ia menundukkan kepala, menatap tanah, lalu menatap sekeliling. Tak ada binatang yang tampak, tak ada suara manusia, hanya hutan yang bernafas. Tapi hatinya mengatakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada makhluk yang mengamatinya, tidak bermusuhan, namun penuh wibawa. "Siapa kau?" gumam Senah. Namun kali ini, suaranya tidak terdengar seperti berbicara sendiri. Rasanya seperti mengundang sesuatu untuk muncul. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap aliran energi di sekitarnya. Roh-roh hutan, seakan menundukkan kepala, memberi ruang bagi sesuatu yang akan datang. Ia terus berjalan, melewati sungai kecil yang airnya jernih dan mengalir tenang. Air itu memantulkan cahaya matahari, membentuk pola yang aneh dan indah, seperti lukisan hidup. Senah menatapnya dan tersenyum. "Kau tahu, air selalu memberi kehidupan, tapi juga mengingatkan akan kematian. Segalanya harus seimbang," bisiknya, menatap aliran air yang membawa daun-daun kecil melayang di permukaannya. Di tengah hutan, Senah duduk di atas batu besar, menenangkan diri. Ia menutup mata dan mulai berkomunikasi dengan roh-roh alam. Suaranya lembut, hampir seperti mantra. "Roh pohon, roh angin, roh bumi, dengarkan aku. Aku datang bukan untuk mengambil, bukan untuk menghancurkan. Aku datang untuk hidup, untuk belajar, untuk memahami." Suasana hutan semakin hidup. Angin berhembus dengan ritme yang seakan mengikuti kata-katanya. Daun-daun menari, cahaya matahari menembus celah-celah ranting dengan cara yang seakan menyoroti wajahnya. Suara binatang kecil terdengar, namun bukan sekadar suara. Ada pesan di dalamnya, pesan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Senah membuka mata, tersenyum, dan berkata, "Aku mengerti. Aku adalah bagian dari kalian. Aku mungkin manusia, tapi aku belajar dari kalian. Aku belajar bahwa hidup dan mati adalah satu siklus. Bahwa kehilangan bukan akhir, dan kesendirian bukan kutukan." Pagi itu, hutan bukan hanya tempat mencari kayu. Ia menjadi guru spiritual, menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki perannya. Senah merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan sejak kehilangan keluarganya. Hutan yang dianggap menakutkan oleh manusia biasa, baginya adalah tempat yang aman, penuh cinta, dan penuh pelajaran. Saat ia berjalan pulang, Senah melihat sekumpulan hewan kecil, seekor kijang muda, beberapa burung kecil, bahkan seekor monyet yang biasanya pemalu. Mereka menatapnya dengan tenang, seakan menyambutnya kembali ke rumah. Senah tersenyum, mengangguk pada mereka, dan berkata dalam hati, "Kalian sahabatku. Aku tidak sendirian di sini." Namun, meski damai, ada perasaan asing yang menyelimuti. Energi yang ia rasakan beberapa saat lalu tidak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu di hutan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia tidak tahu siapa atau apa itu, hanya merasakannya sebagai panggilan yang kuat dari alam. Di gubuknya, malam menjelang dengan hening yang penuh misteri. Senah duduk di depan tungku, menatap api yang menari-nari, dan merenung. "Aku mungkin tua, aku mungkin sendiri, tapi aku belajar banyak. Aku belajar mendengar hutan, merasakan roh, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Semua itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain." Ia tersenyum tipis, menatap bayangan yang bergerak di dinding kayu, dan berkata pelan, "Hari-hari ini, aku merasa hutan menyiapkan sesuatu untukku. Sesuatu yang tak pernah kuharapkan, sesuatu yang akan mengubah hidupku." Dan malam itu,
Hutan di pinggiran Gunung Kembar tampak lebih hidup dari biasanya. Setiap pohon, setiap daun, setiap suara, seakan menunggu. Menunggu pertemuan yang akan mengubah jalan hidup Nenek Senah, pertanyaan yang sudah lama ingin ia jawab, dan rahasia yang akan segera terungkap. Pagi itu, kabut masih menutupi hutan Gunung Kembar, tetapi Nenek Senah sudah berada di jalan setapak, membawa kapak kecil dan seikat kayu yang akan dijual. Sejak malam sebelumnya, perasaan aneh terus menyelimuti hatinya. Energi yang ia rasakan di hutan seperti bisikan lembut, mengundangnya untuk berjalan lebih dalam dari biasanya. "Ah, sepertinya hutan ingin aku masuk lebih jauh hari ini," gumamnya lirih, menatap pepohonan tinggi yang menjulang, ranting-rantingnya saling bertaut seakan membentuk gerbang alami. Ia merasa ada sesuatu menunggu di dalam sana, sesuatu yang bukan sekadar roh-roh biasa. Semakin ia melangkah, suara alam semakin jelas. Suara air sungai kecil di kejauhan terdengar lebih merdu, burung-burung mengerik seakan menyambutnya, dan daun-daun yang bergoyang menciptakan irama yang aneh namun menenangkan. Nenek Senah menarik napas dalam-dalam, mencoba menyelaraskan diri dengan ritme hutan. Tiba-tiba, di antara pepohonan, matanya menangkap sesuatu yang bergerak. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, tetapi tatapan itu berbeda, tajam, menembus, dan hidup. Seekor harimau muncul perlahan, menatapnya. Tubuhnya besar, bulunya emas kemerahan berkilau diterpa cahaya matahari yang menembus kabut. Namun yang paling menakjubkan bagi Senah adalah aura yang dimilikinya. Bukan menakutkan, tapi penuh wibawa dan misteri. Nenek Senah berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu menatap kembali. "Siapa kau?" Suaranya lembut namun tegas, bukan karena takut, tapi penasaran. Harimau itu tidak bergerak, hanya menatap. Matanya seperti menembus jiwa Senah, seakan membaca setiap rahasia yang pernah ia simpan. Dalam hatinya, Senah merasa sesuatu yang aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi bukan karena ketakutan. Ada rasa hangat yang membingungkan, campuran antara kagum, takut, dan nyaman. Ia menundukkan kepala, berbicara pelan. "Aku tidak ingin menyakitimu, aku hanya seorang diri, hidup di hutan ini, belajar dari alam dan roh-roh yang tinggal di sini." Harimau itu perlahan melangkah maju, tidak dengan agresi, tetapi dengan kehati-hatian. Setiap langkahnya menggetarkan tanah, setiap tarikan napasnya terasa seperti energi hidup yang murni. Senah berdiri tegak, meski tubuhnya tua dan rapuh, hatinya kuat. Ia menatap mata harimau itu, seakan berbicara tanpa kata, melalui energi dan perasaan. "Ah, kau berbeda. Aku bisa merasakannya," gumam Senah dalam hati. "Kau bukan sekadar binatang, kau sesuatu yang lebih. Sesuatu yang hidup dalam roh hutan." Harimau itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan agresif, hanya tatapan yang dalam dan intens. Senah merasa seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena energi yang menembus jiwanya. Ia menyadari ini adalah pertemuan yang jarang terjadi, sesuatu yang jarang dialami manusia. "Mungkin, aku akan belajar banyak darimu," bisiknya pelan. Senah merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya, seakan harimau itu menyalurkan kekuatan dan keberanian kepadanya. Ia menundukkan kepala, menghela napas panjang, dan perlahan tersenyum. "Aku tidak takut. Aku siap belajar, siap menerima apapun yang akan terjadi." Waktu seakan berhenti. Kabut pagi, sinar matahari, suara hutan, dan energi harimau bersatu dalam kesunyian yang penuh makna. Senah merasakan komunikasi tanpa kata, hanya melalui perasaan, intuisi,
dan energi spiritual yang ia kenal sejak lama. Roh-roh hutan seakan menundukkan diri, memberi ruang bagi makhluk misterius ini dan hubungannya dengan manusia tua yang tinggal di pinggir hutan. Beberapa saat kemudian, harimau itu melangkah lebih dekat, mendekatkan tubuhnya dengan anggun, dan menatap Senah dengan intens. Senah menundukkan kepala, merasakan napas binatang itu, dan hatinya bergetar dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah hidupnya, sedang terjadi. Jadi, kau di sini untukku, gumam Senah dalam hati. Tidak ada kata yang terucap, tapi ia merasakan jawaban melalui energi yang mengalir di tubuhnya. Harimau itu menatapnya sekali lagi, lalu perlahan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan Senah sendirian di jalan setapak. Namun aura, energi, dan kehadiran makhluk itu tetap terasa, seperti jejak yang tertinggal di udara. Senah menundukkan kepala, menatap tanah, dan tersenyum samar. Aku mengerti. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang besar, yang akan mengubah hidupku. Rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan terus mengalir di tubuhnya, memenuhi hatinya dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, penasaran, dan harapan. Ia kembali ke gubuk dengan langkah perlahan, seakan setiap gerakan dipandu oleh energi yang baru ia rasakan. Seluruh hutan tampak berbeda, lebih hidup, lebih terang, dan lebih penuh misteri daripada sebelumnya. Senah menyadari, ia baru saja melewati pengalaman yang jarang terjadi, pengalaman yang mungkin hanya dialami oleh mereka yang hidup selaras dengan alam dan roh-roh yang menjaga hutan. Malam itu, duduk di depan tungku, Senah merenung panjang. Aku seorang diri, tapi aku tidak sendiri. Hutan, roh-roh, dan makhluk itu, semuanya ada di sini. Mereka menyiapkan sesuatu untukku. Mata Senah berkilau, meski raut wajahnya tetap tenang. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Ia adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang dunia kecilnya, kehidupan terasingnya, dan bahkan kehidupan seluruh desa. Dengan hati yang campur aduk, Senah menutup mata dan berbisik pelan, "Aku siap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan menerimanya. Aku akan hidup dengan hutan, roh, dan makhluk itu. Aku siap." Malam itu, di tengah keheningan hutan yang misterius, energi yang Senah rasakan semakin kuat. Angin berdesir, daun-daun bergoyang, dan burung malam terdengar lebih jelas dari biasanya. Semua seakan memberi salam pada nenek Senah, tanda bahwa kehidupan yang baru, misterius, dan penuh magis telah mulai mengetuk pintu hidupnya. Pagi itu, udara di pinggiran Gunung Kembar terasa berbeda. Embun menempel lebih tebal di daun-daun, angin berhembus lebih hangat, dan suara burung terdengar lebih merdu, seakan alam turut merayakan sesuatu yang baru. Nenek Senah keluar dari gubuknya dengan langkah perlahan, membawa kapak kecil dan seikat kayu seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar, rasa hangat aneh yang mengalir dari perutnya, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini, apa?" gumamnya, tangannya menyentuh perutnya yang mulai terasa berbeda. Tubuhnya rapuh, tulang-tulangnya sudah keriput, tetapi perasaan yang menyelimuti dirinya begitu hidup, begitu kuat, sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. "Aku seorang diri, bagaimana bisa ini terjadi padaku?" Selama 21 tahun hidup sendirian, Nenek Senah hanya memiliki hutan, roh-roh alam, dan binatang sebagai teman. Ia sudah menerima kesendiriannya, sudah belajar bahwa hidup bisa berjalan tanpa manusia lain.
Namun perubahan ini, sesuatu yang asing dan luar biasa, menembus logika dan pengalaman hidupnya. Ketika ia duduk di batu besar di tepi sungai untuk menyegarkan diri, ia menyadari perutnya semakin hangat dan terasa hidup. Sensasi itu bukan rasa sakit, bukan ketidaknyamanan, melainkan energi yang mengalir dengan ritme alami. Ia menutup mata, merasakan aliran energi itu, dan menyadari satu hal, ia hamil. Hamil, aku, gumamnya pelan, suara parau tetapi tegas. Senah menatap permukaan air sungai yang jernih, memantulkan wajahnya yang penuh keriput dan mata yang bercahaya oleh campuran ketakutan dan kagum. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ia sudah lanjut usia, tubuhnya rapuh, dan ia hidup sebatang kara selama bertahun-tahun. Semua logika dan pengalaman dunia manusia seolah runtuh di hadapannya. Namun, di balik keheranan itu, ada rasa hangat yang menenangkan. Energi yang ia rasakan ketika bertemu harimau itu, energi yang membekas di hatinya, kini muncul kembali, mengalir dalam tubuhnya. Sensasi itu bukan menakutkan, malah terasa seperti pemberian, seperti hadiah dari alam dan roh-roh hutan yang selama ini menemaninya. Senah berdiri, menatap pepohonan yang menutupi hutan pagi itu, dan berbisik lembut, "Aku tidak takut, walaupun ini aneh. Aku percaya, hutan dan roh-roh akan menuntunku." Ia menghela napas panjang, menenangkan diri, dan mulai memahami bahwa perubahan ini bukan kecelakaan atau kebetulan. Ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari keseimbangan alam yang tidak semua manusia bisa pahami. Hari-hari berikutnya menjadi pengalaman baru bagi Nenek Senah. Setiap langkahnya di hutan terasa berbeda, setiap bisikan angin membawa energi yang ia rasakan di perutnya. Ia mulai berbicara pada roh-roh hutan dengan cara yang berbeda. "Aku akan membawa kehidupan ini, aku akan menjaga, aku akan belajar dari kalian," katanya. Pohon-pohon, sungai, burung, dan binatang seakan mengangguk, memberi restu tanpa suara. Namun perubahan fisik itu juga membawa konflik batin. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana warga desa akan bereaksi? Bagaimana ia sendiri harus menghadapi fenomena yang tak masuk akal ini? Ia duduk di depan tungku, memandangi api yang menari-nari, dan merenung panjang. Apakah mereka akan mengerti? Gumamnya, menatap bayangan yang bergerak di dinding kayu. Atau mereka akan menilai, menggunjing, dan menjauhkanku seperti dulu? Suaranya parau, namun mata yang penuh energi itu tidak kehilangan ketegasan. Ia tahu, ini adalah bagian dari hidupnya, perubahan yang harus ia hadapi sendiri, dengan kekuatan dan keberanian yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hari demi hari, Nenek Senah mulai merasakan gerakan kecil dalam perutnya. Energi itu semakin kuat, semakin hidup. Ia mulai berbicara pada bayi yang belum lahir, walaupun belum tahu apakah makhluk ini manusia atau sesuatu yang lain. "Halo, Nak, aku akan menjagamu. Kita akan hidup bersama, belajar dari hutan dan roh-roh yang menuntun kita." Ia tersenyum, merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun, hutan dan roh-roh alam tidak hanya menemaninya dalam kedamaian. Beberapa kali, Senah merasakan kehadiran energi asing yang lain, lebih kuat, lebih penuh misteri. Suara-suara malam terdengar lebih pekat, daun-daun bergoyang dengan ritme yang aneh, dan beberapa binatang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Semua ini membuatnya sadar, kehamilan ini bukan sekadar biologis, tetapi spiritual, sesuatu yang melibatkan energi hutan dan makhluk yang ia temui. Di desa, meskipun belum ada yang tahu, Senah sudah bisa merasakan bisikan bisik-bisik energi sosial yang akan datang. Warga akan menilai, mereka akan menakut-nakuti diri sendiri, dan keheranan mereka akan mengalir seperti aliran sungai yang sulit dibendung. Ia mempersiapkan diri,
mempersiapkan hatinya, dan memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan menghadapi semua dengan keteguhan hati. Malam itu, duduk di depan tungku, Sena menatap api yang redup, dan menyadari satu hal, hidupnya tidak akan sama lagi. Kehamilan ini membawa perubahan besar, bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada energi, spiritualitas, dan hubungannya dengan alam. Ia tersenyum tipis, menyentuh perutnya yang kini terasa hangat dan penuh kehidupan, dan berbisik. Apapun yang terjadi, aku siap. Aku seorang diri, tapi aku tidak sendiri. Alam, roh, dan makhluk itu, semuanya ada bersamaku. Dan hidup ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Malam itu, hutan Gunung Kembar terasa lebih hidup, lebih magis, dan lebih penuh misteri daripada sebelumnya. Sena tahu, kehamilan ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru, babak yang akan menguji keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritualnya. Energi yang ia rasakan saat bertemu harimau kini mengalir dalam dirinya, mengubah hidupnya selamanya. Dan di dalam kesunyian itu, Sena tersenyum, dengan mata yang berkilau oleh campuran rasa takut, kagum, dan harapan, menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Tidak bisa kembali seperti semula, tapi akan menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih magis, dan lebih penuh makna. Desa kecil di kaki Gunung Kembar biasanya tenang. Suara ayam berkokok, kambing berkeliaran, dan anak-anak berlarian di halaman rumah menjadi musik yang akrab bagi warga. Namun pagi itu, suasana berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar di antara rumah-rumah, mata warga tertuju pada gubuk reot di pinggiran hutan milik Nenek Senah. Sejak beberapa hari terakhir, desas-desus tentang perubahan hidup Nenek Senah mulai menyebar. Beberapa orang yang kebetulan bertemu dengan Senah atau mendengar cerita dari teman mulai berbicara. "Kau dengar tidak? Nenek Senah katanya, hamil. Dan bukan hamil biasa," katanya setelah bertemu harimau di hutan. "Harimau?" gumam seorang ibu sambil memegang panci. Wajahnya pucat. "Kau serius? Bagaimana mungkin nenek tua sebatang kara bisa hamil? Dia bahkan sudah 65 tahun. "Entahlah," jawab seorang bapak tua sambil mengangkat alis. "Tapi jangan-jangan ini salah satu tanda roh hutan sedang bekerja." Orang tua itu selalu dekat dengan hutan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Bisik-bisik itu cepat menyebar, dan ketegangan mulai terlihat. Anak-anak desa pun merasa heran, menatap gubuk Senah dari kejauhan, sedangkan orang dewasa mulai bertanya-tanya, sebagian takut, sebagian penasaran. Tak ada yang benar-benar berani mendekat, karena hutan di sekitarnya selalu dianggap angker, dan rumor tentang kekuatan Senah menambah rasa takut mereka. Di sisi lain, beberapa warga merasa simpati, meski bingung. Dia memang hidup sendiri, lama, tapi apakah dia perlu dihina atau dijauhi? Ujar seorang wanita muda kepada suaminya. Mungkin ini memang takdirnya, atau sesuatu dari alam yang kita tidak mengerti. Namun sebagian besar warga tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka mengintip dari balik pepohonan, mengamati gubuk reot Senah, dan mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Kalau benar, ini ajaib, tapi juga aneh, kata seorang pemuda sambil menggaruk kepalanya. Bagaimana seorang nenek tua bisa hamil? Ini melawan hukum alam. Senah sendiri, meski sudah merasakan bisikan hutan, tidak menghiraukan komentar warga. Ia tahu, ketidakmengertian manusia biasa adalah hal yang wajar. Namun hatinya tetap berat karena ia menyadari satu hal, fenomena ini akan menimbulkan konflik, gosip, dan ketegangan. Ia harus mempersiapkan diri menghadapi reaksi mereka. Hari itu, seorang tetua desa, Pak Warno, memutuskan untuk mendatangi gubuk Senah.
Dengan tongkat kayu di tangan, ia melangkah pelan melalui jalan setapak, hatinya campur aduk antara takut, penasaran, dan sedikit waspada. Ia menatap gubuk yang tampak sunyi, hanya terdengar suara burung dan angin. "Senah, kau di rumah?" panggil Pak Warno dengan suara keras namun hati-hati. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, menyadari bau kayu dan tanah basah yang khas hutan memenuhi udara. Di dalam gubuk, Senah sedang duduk di dekat tungku, menatap api yang menari. Ia mendengar suara langkah Pak Warno dan tersenyum tipis. "Ah, Pak Warno. Silakan masuk." Suaranya lembut namun tenang, memancarkan keberanian yang jarang dimiliki manusia lain. Pak Warno melangkah masuk, menatap wajah Senah yang penuh ketenangan. "Senah, kami mendengar kabar tentangmu. Katanya, kau hamil?" Suaranya gemetar, campur aduk antara heran dan takut. Senah menatapnya langsung, tanpa merasa bersalah atau takut. "Ya, itu benar. Aku mengalami sesuatu yang aneh, sesuatu yang datang dari hutan, roh-roh alam, dan energi yang tidak bisa dijelaskan." Ia menatap mata Pak Warno, mencoba menanamkan ketenangan dalam hati orang tua itu. Pak Warno terdiam beberapa saat. "Ini luar biasa. Tapi, warga desa pasti akan bingung, takut, atau bahkan menolakimu. Mereka tidak mengerti." Senah mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi. Aku hanya bisa menerima, dan menjaga kehidupan ini, seperti hutan menjaga aku selama ini. Aku berharap mereka bisa memahami, meski mungkin mereka tidak akan pernah mengerti sepenuhnya." Percakapan itu semakin memunculkan pertanyaan di benak Pak Warno. Ia menyadari, fenomena ini tidak hanya tentang kehamilan seorang nenek tua, tetapi juga tentang energi hutan, roh-roh alam, dan keseimbangan yang lebih besar dari yang manusia biasa pahami. Ia memutuskan untuk tidak menambah gosip, tetapi hanya kembali ke desa untuk memberi kabar seadanya. Namun, bisik-bisik warga tetap tidak bisa dihentikan. Anak-anak menatap Senah dari kejauhan, orang dewasa membicarakannya dengan wajah campur aduk antara takut dan penasaran. Semua orang bertanya-tanya, apakah ini mukjizat, kutukan, atau rahasia alam yang belum terpecahkan? Senah menyadari satu hal, hidupnya telah berubah secara drastis. Ia tidak hanya menghadapi fenomena biologis yang tak masuk akal, tetapi juga ketidakmengertian, ketakutan, dan penilaian manusia. Namun, hatinya tetap teguh. Ia menatap hutan dari jendela gubuknya dan berbisik. "Alam, roh-roh, aku mengerti. Aku akan menghadapi semuanya dengan keberanian dan ketenangan. Aku mungkin tua, tapi aku memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang manusia biasa pahami. Dan kehidupan ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa." Malam itu, desa kecil di kaki Gunung Kembar menjadi sunyi, tetapi hati warga tetap penuh pertanyaan. Sementara di gubuk reot Nenek Senah, api tungku menari-nari, cahaya hangat menempel di wajahnya, dan hutan di sekitarnya berbisik lembut. Kehidupan baru, misterius, dan magis telah dimulai. Beberapa hari setelah berita tentang kehamilan Nenek Senah menyebar ke desa, hutan Gunung Kembar tampak lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pepohonan, setiap semak, setiap daun seakan bergerak mengikuti ritme energi yang baru hadir. Nenek Senah merasakannya. Sensasi hangat di perutnya kini bukan hanya tentang kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya, tetapi juga tentang aliran energi spiritual yang semakin kuat, seakan alam menyalurkan kekuatan itu kepadanya. Pagi itu, Senah berjalan lebih dalam ke hutan, membawa kapak kecil dan beberapa peralatan sederhana. Namun langkahnya tidak seperti biasanya.
ada kepercayaan diri, ada keberanian, dan ada perasaan seakan seluruh hutan menemaninya. Ia berhenti di tepi sungai, menatap permukaan air yang memantulkan sinar matahari pagi. Aku bisa merasakannya, energi ini semakin kuat. Aku bukan lagi sekadar manusia tua, aku bagian dari sesuatu yang lebih besar, gumamnya pelan. Suara-suara roh hutan menyambutnya dengan hangat. Burung-burung kecil berkicau seakan memberi salam, daun-daun bergoyang mengikuti ritme napasnya, dan hewan-hewan kecil tampak menghampirinya tanpa rasa takut. Senah menutup mata, merasakan aliran energi itu mengalir dari tanah, air, pohon, hingga udara. Aku bisa merasakannya, aku bisa mengerti kalian, bisiknya. Setiap kata seakan menembus ruang hutan dan diterima oleh roh-roh alam yang menjaga keseimbangan. Ketika ia melangkah lebih jauh, bayangan harimau muncul di kejauhan. Bukan nyata dalam bentuk fisik sepenuhnya, tetapi sebagai wujud energi, cahaya yang memancar dengan aura keagungan. Senah tersenyum tipis, menundukkan kepala hormat. Aku merasakan kehadiranmu lagi. Terima kasih telah menuntunku, batinnya. Harimau itu perlahan mendekat, seolah menyalurkan energi yang lebih kuat kepada Senah, dan dalam perasaan itu, ia merasa terhubung dengan makhluk hutan ini lebih dalam dari sebelumnya. Energi yang mengalir melalui tubuhnya kini membuat Senah mampu merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa ia pahami. Ia bisa mendengar detak jantung pohon, merasakan denyut energi sungai, bahkan mengetahui arah angin sebelum ia bertiup. Semua indera spiritualnya terbuka lebar, membuatnya sadar bahwa kehamilan misterius ini bukan hanya memberi kehidupan baru, tetapi juga memperkuat hubungannya dengan alam dan roh-roh yang menjaga hutan. Senah duduk di atas batu besar di tepi sungai, menutup mata, dan mulai berkomunikasi dengan roh-roh hutan. Suaranya lembut, hampir seperti mantra. Roh pohon, roh sungai, roh bumi, dengarkan aku. Aku membawa kehidupan baru, dan aku berjanji akan menjaga keseimbangan ini. Ajari aku, bimbing aku, dan biarkan energi ini mengalir melalui diriku. Angin berdesir lebih kencang, daun-daun menari, dan sungai memantulkan cahaya seperti kristal. Senah membuka mata, tersenyum, dan merasakan satu energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, kekuatan spiritualnya kini lebih kuat daripada sebelumnya. Ia bisa mempengaruhi energi di sekitarnya, menyelaraskan hutan, dan bahkan merasakan keseimbangan antara hidup dan mati. Namun, bersamaan dengan kekuatan itu, Senah juga menyadari tanggung jawab yang besar. Energi itu bukan untuk digunakan sembarangan, bukan untuk menakut-nakuti, atau menguasai manusia lain. Ini adalah anugerah sekaligus ujian. Ia harus menjaga keseimbangan, memelihara kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya, dan tetap harmonis dengan alam. Ketika malam tiba, Senah kembali ke gubuknya dengan perasaan campur aduk. Ia menatap api di tungku, merasakan kehangatan yang menenangkan hati. Malam itu, ia bermeditasi lebih lama, merasakan setiap energi yang mengalir melalui tubuhnya, dan menyadari bahwa kekuatan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga seluruh desa di sekitarnya. Ia tersenyum tipis, menutup mata, dan berbisik. Alam, roh, harimau, terima kasih. Aku siap menjaga kehidupan ini, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku mungkin tua, aku mungkin sendiri, tapi aku memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Dan hidupku akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Di desa, kabar tentang perubahan Senah semakin membuat warga penasaran. Beberapa mulai merasa takut, sebagian lain merasa kagum. Mereka merasakan energi yang berbeda dari rumah Senah, energi yang tidak bisa mereka jelaskan.
Beberapa anak desa bahkan melaporkan melihat cahaya aneh di sekitar gubuknya saat malam, sementara beberapa orang dewasa mendengar suara lembut di hutan yang seperti bisikan. Senah tahu, kekuatan spiritualnya yang baru tumbuh ini akan membawa konsekuensi. Warga desa akan bereaksi, ada yang akan menolak, ada yang akan menghormati, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah secara total. Ia bukan lagi hanya nenek tua yang hidup sendirian. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, alam, roh, energi, dan kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, hutan Gunung Kembar terasa lebih hidup, lebih magis, dan lebih penuh misteri daripada sebelumnya. Setiap suara, setiap bayangan, setiap aliran energi seakan memberi salam pada Nenek Senah. Tanda bahwa kekuatan spiritualnya semakin menguat, dan hidupnya telah memasuki babak baru. Babak yang penuh dengan magis, tantangan, dan keajaiban. Sejak kabar tentang kehamilan Nenek Senah menyebar, desa kecil di kaki Gunung Kembar tidak lagi tenang. Setiap pagi, orang-orang berbisik, saling bertukar cerita, dan memandang gubuk reot di pinggir hutan dengan campuran rasa penasaran, takut, dan terkadang iri. Suasana yang awalnya damai kini dipenuhi ketegangan yang halus namun nyata. Beberapa warga bahkan mengumpulkan diri di balai desa untuk membicarakan fenomena aneh ini. Bagaimana bisa seorang nenek tua hamil? Dan bukan hamil biasa, kata seorang bapak sambil menepuk meja kayu. Ini melawan hukum alam. Kita harus waspada. Seorang ibu menambahkan, wajahnya pucat dan gemetar. Aku takut jika energi itu membawa malapetaka. Hutan di sekitar gubuknya selalu terdengar aneh sejak beberapa hari terakhir. Kadang terdengar suara-suara aneh, kadang cahaya seperti lilin yang bergerak sendiri. Di sisi lain, beberapa warga merasa simpati, meski bingung. Kita jangan menuduh dulu, ujar seorang pemuda. Nenek Senah sudah hidup lama di sini sendirian. Bisa jadi ini bagian dari kehendak alam, sesuatu yang kita tak pahami. Namun ketegangan semakin meningkat ketika seorang anak desa melaporkan pengalaman anehnya. Aku melihat cahaya seperti api menyala di sekitar gubuk Senah malam tadi, katanya sambil menggigil. Dan terdengar suara bisikan, seperti memanggil-manggil seseorang. Desas-desus ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai menghindari jalan menuju hutan, sementara yang lain mengintip dari jauh. Bahkan beberapa keluarga menutup jendela mereka, takut ada energi aneh yang masuk ke rumah mereka. Nenek Senah sendiri menyadari ketegangan ini. Ia duduk di gubuknya, menatap api tungku yang menari, dan merenung panjang. Mereka takut, aku mengerti. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan hidupku. Aku harus menjalani ini, menjaga kehidupan yang tumbuh di dalam diriku, dan tetap selaras dengan alam, bisiknya. Suatu siang, Pak Warno, tetua desa, memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan warga. Ia berdiri di tengah balai desa, menatap wajah-wajah yang penuh rasa takut dan penasaran. Kita semua mendengar kabar tentang Nenek Senah, katanya. Aku tahu ini aneh, tapi kita harus bijaksana. Jangan terburu-buru menilai atau menakuti diri sendiri. Alam kadang bekerja dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Meski ucapan Pak Warno menenangkan sebagian warga, sebagian lain tetap waspada. Bagaimana jika ini membawa malapetaka? Bagaimana jika energi itu mengganggu keseimbangan desa kita? Tanya seorang ibu dengan nada panik. Sementara itu, Senah berjalan di gubuknya, merasakan energi yang semakin kuat dalam dirinya. Kehamilan misterius ini tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga meningkatkan kemampuan spiritualnya. Ia merasakan aliran energi di desa, mendengar bisikan hati warga, dan memahami ketakutan serta rasa penasaran mereka.
Ia menyadari satu hal penting, ketegangan ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak bisa mengubah persepsi manusia, tetapi ia bisa menunjukkan keteguhan, kedamaian, dan hubungan harmonis dengan alam. Ia duduk di depan tungku, menutup mata, dan berbisik. Alam, roh, harimau, bimbing aku. Ajari aku bagaimana menghadapi mereka, bagaimana menjaga kehidupan ini, dan bagaimana tetap selaras dengan keseimbangan yang ada. Sejak hari itu, beberapa warga mulai mendekat, meski dengan hati-hati. Mereka ingin melihat sendiri Nenek Senah, memahami energi yang terpancar darinya, dan melihat apakah berita itu benar. Senah menyambut mereka dengan senyum tenang, penuh keteguhan. Ia tidak menakut-nakuti, tidak membenarkan ketakutan mereka, tetapi menunjukkan bahwa kehidupan baru ini adalah sesuatu yang suci dan alami. Malam pun tiba, desa menjadi sunyi. Angin berhembus melalui pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun yang lembab. Senah duduk di depan tungku, merasakan kehangatan api, dan menyadari satu hal, hidupnya kini berada di persimpangan antara keajaiban alam, ketegangan sosial, dan tanggung jawab spiritual. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Bahkan, tantangan terbesar baru saja dimulai. Di dalam hati kecilnya, Senah tersenyum tipis. Ia tidak takut menghadapi ketidakmengertian manusia. Ia tidak takut menghadapi gosip, bisik-bisik, dan pandangan penuh rasa takut warga. Karena ia tahu satu hal, energi yang mengalir melalui dirinya, kehidupan baru yang ia bawa, dan hubungan dengan roh-roh hutan adalah kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan malam itu, hutan Gunung Kembar berbisik lembut, seakan memberi salam pada Nenek Senah. Energi yang ia rasakan semakin kuat, lebih magis, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Desa boleh merasa takut, tetapi perubahan besar telah terjadi. Nenek Senah tidak lagi hanya nenek tua yang hidup sendirian. Ia adalah pusat dari energi yang misterius, penuh kekuatan, dan penuh kehidupan. Malam itu, hutan Gunung Kembar tampak berbeda dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, cahaya bulan menembus celah daun dan menciptakan bayangan yang berkilau seperti kristal. Nenek Senah berdiri di tepi sungai, merasakan energi yang mengalir lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menutup mata, merasakan detak pohon, aliran air, dan suara malam yang bersahutan. Semua terasa hidup, seakan alam dan roh-roh hutan sedang menunggu sesuatu. Ini, momen yang sudah lama datang, gumam Senah pelan, suara lembutnya menyatu dengan desiran angin. Ia merasakan sesuatu yang besar, energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengalir ke seluruh tubuhnya, dari ujung kaki hingga kepala. Sensasi itu hangat, kuat, dan penuh kehidupan. Tiba-tiba, di tengah kabut, bayangan harimau muncul lagi. Kali ini lebih nyata, lebih kuat, dan lebih memancarkan aura magis. Matanya menatap Senah dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya merinding. Tapi bukan rasa takut yang dirasakan Senah, melainkan pengakuan, kepercayaan, dan rasa kagum yang mendalam. Harimau itu melangkah mendekat, dan Senah merasakan aliran energi yang membelai seluruh tubuhnya. Aku mengerti sekarang, kau bukan hanya hewan biasa. Kau adalah penjaga keseimbangan, dan aku bagian dari itu, bisiknya, hatinya tenang dan penuh keberanian. Di sekelilingnya, pohon-pohon bergoyang dengan ritme yang seakan menari mengikuti energi yang mengalir. Sungai memantulkan cahaya bulan menjadi pola-pola yang berkilau, dan burung-burung malam berkicau seakan merayakan sesuatu yang besar. Senah membuka mata, menatap harimau, dan merasakan koneksi yang tak bisa dijelaskan. Energi makhluk itu seakan menyalurkan kekuatan hutan, menghubungkan Senah dengan alam, roh-roh, dan kehidupan yang ia bawa di dalam diri.
Dalam hati, Senah memahami satu hal, kehamilan misterius ini bukan hanya biologis, tetapi spiritual. Ia membawa energi baru, sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan alam dan membuka pemahaman manusia tentang hidup dan mati, tentang manusia dan roh, tentang dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Ia menutup mata, menundukkan kepala, dan berbisik. Alam, roh, makhluk hutan, aku menerima semuanya. Aku siap menjaga kehidupan ini, dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Bersamamu, aku merasa kuat. Bersamamu, aku bisa menghadapi ketakutan manusia, bisik-bisik desa, dan segala yang menanti di depan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, daun-daun berputar di udara, dan sungai beriak dengan ritme yang seakan menari mengikuti aliran energi. Harimau itu melompat dengan anggun ke tepi sungai, menatap Senah, dan mengeluarkan auman lembut yang bergetar di seluruh hutan. Auman itu tidak menakutkan, sebaliknya, itu memberi ketenangan, pengakuan, dan rasa kagum bagi siapapun yang mendengarnya. Senah merasakan aliran energi itu masuk ke dalam dirinya, menguatkan tubuhnya, memurnikan jiwa, dan memperkuat koneksi spiritual dengan alam. Ia menundukkan kepala, mengucapkan doa panjang. Terima kasih atas kehidupan ini, atas kekuatan ini, dan atas perjalanan yang telah membawa aku ke sini. Aku siap menjadi bagian dari hutan, roh, dan makhluk yang menjaga keseimbangan. Saat itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya lembut muncul dari perut Senah, membentuk pola seperti lingkaran energi yang berputar di udara. Angin, cahaya, dan suara alam berpadu menjadi harmoni yang menakjubkan. Senah merasa energi kehidupan baru di dalam dirinya bersatu dengan energi hutan, roh, dan harimau, menciptakan keseimbangan yang sempurna antara manusia, alam, dan dunia magis. Bayangan harimau perlahan menghilang, tetapi energi yang ditinggalkannya tetap terasa. Senah menatap cahaya lembut di sekitarnya, tersenyum, dan menyadari satu hal, hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi sekadar nenek tua yang hidup sendirian. Ia adalah bagian dari keseimbangan alam, penjaga kehidupan, dan simbol koneksi antara manusia dan dunia magis. Di desa, beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan merasakan perubahan energi itu. Beberapa merasa takut, beberapa merasa kagum, dan beberapa bahkan merasakan kedamaian yang aneh. Mereka mulai menyadari bahwa fenomena nenek Senah bukanlah kutukan atau keanehan, tetapi sesuatu yang suci, magis, dan penuh makna. Malam itu, Senah duduk di gubuknya, menatap api tungku yang menari-nari, dan tersenyum dengan mata yang berkilau. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tetapi puncak misteri dan magis telah terjadi. Ia telah menjadi simbol kehidupan baru, kekuatan spiritual, dan keseimbangan alam yang jarang dimengerti manusia. Dan di tengah kesunyian malam, hutan gunung kembar berbisik lembut, seakan memberi salam dan restu kepada nenek Senah, tanda bahwa kehidupan baru, misteri, dan magis telah menjadi bagian dari dirinya selamanya. Pagi itu, hutan di sekitar gunung kembar terasa lebih hidup dari sebelumnya. Udara segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan, suara burung terdengar merdu, dan angin berhembus lembut, seolah menyampaikan salam pada seluruh kehidupan yang ada. Nenek Senah duduk di depan gubuknya, menatap sinar matahari yang menembus celah pepohonan, dan merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tersenyum tipis, tangan menempel di perutnya, tempat kehidupan baru tumbuh dengan lembut, penuh misteri, dan magis. Hari demi hari, Senah merasakan bayi di dalam rahimnya tumbuh dengan ritme energi alam. Sensasi itu bukan hanya fisik, ia merasakan keterikatan spiritual yang mendalam, seakan anak itu bukan hanya miliknya, tetapi milik hutan, roh-roh alam, dan harimau yang dulu menuntunnya.
Ia menutup mata dan berbicara pelan, hampir berbisik. "Anakku, kau adalah bagian dari alam, bagian dari roh, bagian dari kehidupan yang lebih besar. Aku akan menjaga, membimbing, dan mengajarkanmu semua yang aku tahu." Di desa, ketegangan yang dulu muncul mulai mereda. Warga desa perlahan memahami bahwa fenomena nenek senah bukanlah kutukan atau keanehan yang harus ditakuti. Beberapa anak-anak desa bahkan mulai berani mendekat, ingin melihat gubuk senah dan merasakan energi damai yang terpancar darinya. Orang dewasa pun mulai menghormati senah, menyadari bahwa kehamilan misterius ini membawa pelajaran tentang keberanian, keselarasan dengan alam, dan magis kehidupan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Suatu siang, seorang pemuda desa datang membawa buah-buahan dan sayuran untuk senah. Ia tersenyum, wajahnya penuh rasa hormat. "Nenek Senah, kami ingin ikut merayakan kehidupan baru ini. Kami menyadari, apa yang terjadi padamu bukan sekadar keajaiban, tapi juga pengingat bagi kami tentang hubungan manusia dengan alam." Senah tersenyum hangat. "Terima kasih, kalian tidak perlu takut. Energi ini adalah bagian dari keseimbangan, bukan ancaman. Anak ini akan membawa kehidupan, tetapi juga pengingat bahwa manusia dan alam harus hidup selaras." Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan sederhana namun penuh makna. Senah mengajarkan beberapa anak desa tentang pohon, sungai, hewan, dan energi alam. Ia mengajari mereka cara mendengar bisikan hutan, merasakan energi roh, dan menghormati kehidupan. Anak-anak desa mendengarkan dengan penuh kagum, menyadari bahwa dunia lebih luas dan penuh misteri daripada yang mereka bayangkan. Malam hari, duduk di depan tungku, Senah menatap api yang menari. Ia merasakan kekuatan spiritualnya yang kini stabil. Energi yang dulu membuatnya gemetar kini menjadi teman setia. Ia menyadari satu hal penting. Kekuatan itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga, membimbing, dan menghubungkan manusia dengan alam. Waktu berlalu. Ketika bayi Senah lahir, seluruh desa hadir dalam diam yang penuh hormat. Anak itu lahir dengan mata yang jernih, tenang, dan aura lembut yang mengingatkan semua orang tentang hutan, roh, dan harimau yang dulu menuntun Senah. Warga desa menyadari bahwa mereka menyaksikan kelahiran simbol kehidupan baru, perpaduan antara manusia, alam, dan dunia magis yang jarang dipahami. Senah menatap bayinya dengan air mata bahagia. Ia menyadari bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi hanya nenek tua yang hidup sendirian di pinggiran hutan. Ia adalah penjaga keseimbangan, guru spiritual, dan ibu dari kehidupan yang membawa pesan penting. Manusia, alam, dan roh harus hidup selaras, saling menghormati, dan menjaga kehidupan bersama. Seiring waktu, desa pun berubah. Warga mulai menghormati hutan, belajar mendengar suara alam, dan menjaga kehidupan dengan lebih bijaksana. Mereka menyadari bahwa keberanian Senah, keteguhan hatinya, dan hubungan spiritualnya dengan alam adalah warisan berharga yang harus dijaga. Pada malam-malam yang tenang, Senah duduk di depan tungku, tangan di perut yang kini kosong setelah bayi tumbuh dan mulai mandiri. Ia menatap langit malam, cahaya bintang menembus kabut hutan, dan tersenyum. "Hidup ini penuh misteri, anakku. Alam, roh, dan makhluk yang menjaga hutan telah mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Ingatlah selalu, kita bagian dari kehidupan yang lebih besar, dan kita harus menjaganya dengan hati yang tulus." Dan di hutan Gunung Kembar, angin berdesir lembut, daun-daun menari, sungai beriak, dan burung-burung malam berkicau. Semua seakan memberi salam terakhir pada perjalanan Nenek Senah. Perjalanan seorang nenek tua yang hidup sebatang kara, yang bertemu dengan harimau misterius, mengalami kehamilan ajaib,
dan menjadi simbol keseimbangan, kekuatan spiritual, dan kehidupan baru. Kisah nenek Senah pun berakhir dengan damai, meninggalkan warisan magis bagi desa, hutan, dan generasi yang akan datang, bahwa hidup, meski penuh misteri dan ketidakpastian, selalu memiliki keindahan, keseimbangan, dan makna yang menunggu untuk dipahami.